persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami. Nah Bapak Saudara ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami datang kembali ya Tuhan, menghadap tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan, umat-umat-Mu. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan jamah kami, Tuhan ubahkan seluruh kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan terangi seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berdaulat sepenuhnya atas doa, pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi naikkan pujian, dikatakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dari awal katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
saat memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Kami datang ya Tuhan, kami menyembah-Mu ya Yesus. Mari bawa kami Roh Kudus, kami ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami ya Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Ini doa kami. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu Bapa, untuk kuasa-Mu Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami bawa hormat pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan, Kau berkuasa selamanya Yesus. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Yesus Kau Tuhan.
kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus dicurahkan bagi kami untuk selama-lamanya. Kami puji Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu saat ini. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Dia menjamah hidupmu. Izinkan kuasa-Nya bekerja atas hidupmu. Kau yang sakit, lihat kuasa Tuhan bekerja. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan. Haleluya. Haleluya. Yesus bekerjalah. Roh Kudus. Haleluya. Oh ya Tuhan Yesus, kami punya pengharapan. Kami punya iman. Kami punya doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau luar biasa. Mari berdoa. Oh syalabaya ralabaya 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 ralabaya. Haleluya. Oh ralabaya syatakan ralabaya ralabaya ralabaya. Oh ralabaya syatakan ralabaya ralabaya ralabaya. Ralabaya syatakan. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Oh ralabaya syatakan ralabaya. Oh ralabaya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari dari Allah katakan, datang Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sembah Dia. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Lebih lagi, oh, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari katakan, come Holy Spirit. Haleluya. Come Holy Spirit, follow me now.
I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Sekali lagi katakan, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Somebody, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Somebody, oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. I'm reaching for your heart. You hold my life, drawing me closer to you. I feel your power. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Oh, I worship you in spirit and in truth. Sembah dan puji nuhitamu. Sembah dan puji nuhitamu. Sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja sembah. Oh, sembah dan puji nuhitamu. Ini doa kami. Sembah dan puji nuhitamu. Oh, sembah dan puji nuhitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dari awal katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus,
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, mari sembah Dia, oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Ya Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan. How great, how great, haleluya. Oh, ralabaya, 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 ralabalabala. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. Somebody out, how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you sing, how great is our God. Jesus' name above all names, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names, Jesus' name above all names. Oh, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Somebody how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you see, how great is our great. All we see, and all you see, how great, how great, how great, how great is our God.
Syala bala 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 bala. Satu, kami rindu ya Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Di bumi ini, di dunia ini, di tempat ini. Seperti di surga ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Datang kerajaan-Mu. Datang kerajaan-Mu Tuhan. Ola bakashini mila bala bala bala. Kerajaan-Mu datanglah. Kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa, memuji, menyembah, kuasa kerajaan-Mu datang Tuhan. Kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan bersama dengan umat-Mu bersama-sama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, lindungi bangsa kami Tuhan. Tuhan, lindungi bangsa kami. Tuhan, memberkati bangsa kami Tuhan. Biarlah di masa-masa ini Tuhan, biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, Engkau janji Tuhan, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu sehingga terjadi revival atas Indonesia. Ya Tuhan, atas Jakarta, atas Palembang, atas kota-kota di Indonesia. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu, Tuhan pakai setiap gereja-Mu Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan semua saluran-saluran ya Tuhan, media sosial yang memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Setiap orang yang membuka, mendengar, melihat ya Tuhan, mereka semua dijamah oleh Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan kota kami ya Bapa. Kami berdoa biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga. Engkau berkati keluarga kami Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang. Kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, saya ingin sharingkan tentang bagaimana hidup dalam kuasa kerajaan Allah. Ya saudaraku. Nah, kita akan lihat dari 1 Korintus 4 ayat 20. Ini satu ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang jadi rema. Saya coba pelajari saudara, study tentang ayat ini saudara, tentang apa itu yang dimaksud dengan apa sebab kerajaan Allah. Di situ katakan, kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 4 ayat 20. 1, 2, 3 kita baca. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan. Tetapi dari apa? Kuasa. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan. Tetapi dari kuasa. Jadi ayat ini saudara, saya baca saudaraku, bahwa ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi masalah apa saudara? Kesombongan rohani. Ya, kesombongan rohani. Maksudnya begini saudara, pada zaman itu ya banyak orang Korintus, dia tuh suka dengan filsafat.
Mereka suka sama pidato-pidato yang hebat. Dengan kata-kata kayak, wah, yang enak didengar saudaraku. Nah, sehingga mereka tuh terkesan pada orang-orang yang pandai bicara, pandai pidato, memiliki argumentasi yang kuat atau berdebat, saudaraku. Yang orang-orang yang kelihatannya rohani. Di sini Rasul Paulus mau ingatkan kepada jemaat di Korintus juga pada kita. Bahwa ukuran di dalam kerajaan Allah bukan seberapa pandai seseorang itu berbicara. Ya, tetapi seberapa besar kuasa Tuhan bekerja mengubah hidupnya. Katakan amin. Ini bicara kerajaan Allah. Kerajaan bukan soal kata-kata gitu saudara. Tapi saya bicara tentang kuasa. Saya kadang-kadang juga waktu beberapa ini kesempatan buka YouTube. Saya melihat tuh orang Kristen mungkin pendeta. Wah, berargumentasi dengan pendeta. Ini benar salah. Waduh, kata-katanya semua saling ini kan. Saya kadang-kadang berpikir sama itu, mereka pakai istilah apologet. Wah, ini siapa yang benar? Mereka bahas tentang bahasa roh, mereka bahas tentang ini, tentang itu dan lain sebagainya saudaraku, ya kan, tentang salah benar. Dari situlah saudaraku saya dapetin ayat ini. Ya kan, ini rupanya saudara, kebiasaan di zaman Paulus juga masih berlaku, masih mengalir, masih tertular, terpapar sampai hari ini. Orang senang berdebat, saudaraku. Ya, ada banyak orang tahu firman, tahu ayat firman, tapi kenyataannya, pinter dia berdebatnya, tapi hidupnya dalam ketakutan. Banyak orang ngerti doktrin pengampunan, tetapi tetap masih menyimpan apa? Dendam, kepahitan dan kebencian. Tetap orang banyak ngajar tentang iman. Tapi hidupnya kekhawatiran. Nah, saya mau beritahu pada kita semua hari ini. Di Menara Doa. Setiap hari kita belajar firman saudara. Saya mau beritahu. Kerajaan Allah itu bukan sekedar informasi, pengetahuan. Ya, tetapi kerajaan Allah adalah kuasa yang mengubahkan. Kuasa yang mentransformasi daripada kehidupan kita. Katakan amin saudara. Nah, Yakobus 1 ayat 22 katakan jadilah pelaku firman bukan hanya pendengar saja. Nah, 1 Korintus 4 ayat 20 katakan begini. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari apa? Perkataan. Tetapi dari apa? Kuasa. Kata kuasa di sini saudara itu sama dengan kata kuasa di Kisah 1 ayat 8. Yaitu dalam bahasa Yunaninya namanya dunamis atau dinamis. Saudara, yang artinya apa? Urapan Roh Kudus. Ya. Kemampuan supranatural untuk melakukan mujizat atau kuasa untuk bisa mengubah daripada kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Ini yang namanya dunamis, ini adalah kuasa roh, ini kuasa kerajaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus saudara untuk mengubah daripada setiap kita. Nah, ini adalah kuasa Roh Kudus yang apa saudara? Yang mengubah Petrus, seorang yang penakut, yang spontan ngomong, saudaraku, menjadi seorang rasul yang apa? Yang berani. Ya kan, saudara? Ini kuasa ini yang mengubahkan. Kuasa yang mengubah seorang pembenci menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Contohnya siapa saudara? Pembenci, pemarah, yang keras. Saudara, rasul apa namanya? Yohanes. Bersama dengan saudaranya namanya siapa? Yakobus. Itu pemarah, pembenci. Suatu hari waktu dia minta sama Tuhan, Tuhan apa perlu nih kita turunkan api saja bakar orang Samaria ini? Saudara, jangan. Saudara, kalau kita lihat, tetapi bagaimana kuasa Roh Kudus mengubah Rasul Yohanes menjadi rasul apa? Kasih. Kalau saudara baca Injilnya, surat-suratnya semua bicara tentang kasih. Itulah kuasa daripada kerajaan, mengubah orang yang putus asa menjadi orang yang penuh dengan pengharapan. Saya rindu hari ini saudaraku, kita mulai nangkep tentang ini. Saudara mau gak hidup dalam kuasa kerajaan Allah? Ya, saudara mau amin? Kuasa kerajaan itu bukan soal sensasi geleper-geleper, saudara, atau pinter ngomong. Tetapi ini kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, seringkali kita batasi kuasa Tuhan itu berdasarkan daripada mujizat-mujizat kesembuhan. Saudaraku ya kan, tanda-tanda ajaib saudaraku. Tetapi memang itu adalah bagian dari kuasa Allah. Tapi kuasa yang terbesar, ya saudara, daripada kuasa kerajaan Allah adalah apa saudara? Kuasa ini sanggup mengubah karakter kita. Mengubah hati kita. Katakan amin. Saudara tahu enggak? Jadi mujizat itu bisa dua. Mujizat yang nampak bisa kelihatan. Misalnya mujizat terobosan keuangan. Mujizat daripada kesembuhan. Saudaraku dan yang lainnya. Tetapi ada mujizat yang bekerja di dalam. Yaitu apa? Mengubah daripada hati kita atau karakter kita. Ada satu seringkali pengkhotbah bicara begini saudara. Lebih mudah kayaknya Tuhan tuh membelah laut. Saudara. Ketimbang mengubah hati Israel yang tegar tengkuk. Saya ngerti. Sudah dinasehat, sudah dikasih lihat bagaimana Tuhan membuat perbedaan. Semua anak sulung, baik dari binatang maupun orang Mesir, semuanya mati. Tapi mereka yang dengar firman, lakukan firman, oles darah anak domba, bangsa Israel semuanya diselamatkan dari maut. Betul saudara? Katakan amin. Dia juga lihat bagaimana Tuhan pelihara mereka. Belah laut. Saudara, tetapi di padang gurun dia gak bisa berubah. Saudara tuh. Saya pelajari gini. Kenapa ya? Karena gini saudara. Sebelum Yesus mati di salib. Bangkit dan naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Saudara. Roh Kudus atau Roh Allah ada di mana saudara? Bersama dengan kita. Di luar. Tetapi ketika Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, dia ada di mana? Di hati kita. Saat seorang bertobat percaya Yesus lahir baru, Roh Kudus ada dalam diri kita. Katakan amin saudara. Nah kan? Langkah selanjutnya ketika seseorang berdoa minta dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya berbahasa roh. Dari situlah Tuhan mulai ubah secara perlahan-perlahan. Ada silakan lebih mudah menyembuhkan sakit penyakit. Lebih mudah menyembuhkan tubuh katanya. Daripada menyembuhkan apa? Hati yang terluka. Saudaraku, hari ini ya kan, saya percaya kuasa ini akan bekerja dalam hidup kita. Ketika ya kan kuasa ini mau bekerja dalam hidup kita, saudaraku. Dan kuasa kerajaan ini, ya kan saudaraku, ya kan akan bekerja lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, Paulus tidak mengajarkan orang Kristen itu untuk sensasi katanya. Sensasi, tetapi ia mengajarkan kuasa Allah itu terlihat dalam kehidupan nyata. Dalam mana saudara? Dalam keluarga kita. Katakan amin. Datang kerajaan Allah itu didoakan tiap hari untuk di keluarga dulu. Saudara katakan amin. Ini penting. Ya kan? Itu biasanya tuh dimulai dengan apa? Hubungan. Saudaraku, komunikasi. Yang dari masing-masing kita dipenuhi dengan urapan apa? Kasih. Sudah, kerajaan Allah datang. Kerajaan Allah datang di keluarga kita. Lalu kita mulai bergerak di dalam pekerjaan kita. Ya kan, baru dalam pelayanan kita. Saat-saat kita menghadapi masalah, kuasa kerajaan ini sanggup mengubahkan kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Kalau kita aktifkan kuasa kerajaan Allah ini saudaraku. Yaitu kuasa Roh Kudus ini. Ya kan, hal ini akan membuat saudara dan saya tetap tenang saat badai datang. Tetap mengasihi saat kita masih disakiti. Tetap memberi saat kita kekurangan. Kita tetap percaya walaupun keadaannya belum berubah. Katakan amin. Nah pertanyaannya begini saudaraku. Ya kan, bagaimana caranya mengakses? Ya kan, bagaimana saya bisa mengakses atau hidup dalam kuasa kerajaan? Saya catat saudara itu paling tidak ada 4 hal. So, kalau saudara mau hidup dalam kuasa kerajaan sehari-hari. Yang pertama lewat apa? Melalui doa, pujian, penyembahan. Katakan amin. Ya Yakobus 5 ayat 16 katakan apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar apa? Kuasanya. Katakan amin. Terus menerus saya beritahu. Doa bukan berarti memaksa keinginan kita, kehendak kita. Supaya Tuhan ya kan bisa turuti. Tapi doa menselaraskan hati kita dengan rencana Tuhan dalam hidup kita.
Yang ngerti katakan amin. Saudara tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dia tidak ingin lihat saudara dan saya hidup dalam kekurangan. Hidup dalam sakit penyakit. Hidup dalam kesusahan. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Dia ingin saudara dan saya hidup dalam apa? Kelimpahan. Dia berkata, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Kuasa kerajaan Allah itu bisa diakses lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Ketika saudara mulai berdoa, memuji, menyembah. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan hadir tengah-tengah kita. Dia intervensi, campur tangan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua lewat apa? Melalui ketaatan. Ini gak bisa satu-satu saudaraku. Ini kedua ada lewat ketaatan. Kita baca Ayub 36:11 yang katakan apa? Jikalau mereka mendengar dan apa? Takluk. Maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Katakan ketaatan. Saudara, lewat ketaatan kita bisa akses saudara. Makanya saudara, kenapa dikatakan bahwa kalau kita menjadi orang percaya, kita hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu kerajaan yang tidak akan dapat digoncangkan. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya punya akses atas apa? Kuasa Allah ini. Akses ini lewat apa? Lewat iman. Saudara, saya mau berkata begini. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen. Saudara, hidup kita itu sama dengan orang dunia. Yang tidak punya, saudara, yang tidak punya Yesus, tidak punya kuasa Roh Kudus, yang tidak punya firman. Aktifkan kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Katakan amin. Lewat apa? Lewat kuasa ketaatan. Apapun yang Tuhan perintahkan. Lewat doa, pujian, penyembahan. Dengar baik. Saudara saya berbicara sama Tuhan. Kita bisa rasakan hadiratnya. Kita masuk dalam hadiratnya. Lalu dengar baik saudaraku. Kita baca firmannya. Saudara pasti akan dengar. Saudara akan bisa dengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa bicara untuk buat ini, suruh ini, buat ini. Dengar, lakukan itu. Saya percaya kuasa Allah akan bekerja. Kita sudah bahas kemarin tentang apa? Tentang Petrus. Saudaraku, semalam-malaman dia sudah bekerja mencari ikan. Tapi dia tidak dapat satu ekor ikan pun. Saudaraku, ketika Tuhan mau pinjam perahunya, dia persilakan. Selesai Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Saudara, maka Yesus berkata, bertolak ke tempat lebih dalam. Tebarkan jalamu untuk tangkap ikan. Saudara lihat di sini. Petrus nelayan profesional. Sedangkan Yesus adalah tukang kayu. Secara logika, Petrus lebih tahu banyak daripada Yesus soal ikan. Soal danau, soal tangkap ikan. Tetapi Petrus saudara, dia taklukkan pikiran dia. Dia taklukkan daripada hati dia. Dia berkata apa? Karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukan juga. Saudara, kuasa Allah bekerja. Caranya apa saudara? Ketika dia mulai tebar jala, Roh Kudus kumpulkan semua ikan-ikan, ya kan, ngumpul di sekitar perahu Petrus. Waktu dia tebar, ikannya sudah ada. Kata Nabi saudara, ini hal-hal seperti itu kan. Kita melihat juga tentang pelayan-pelayan. Ketika Tuhan suruh, coba kamu cedok air, ya kan, ke dalam tempayan-tempayan. Lalu setelah itu kamu berikan kepada pemimpin pesta. Saudara, mereka dengar, mereka takluk. Apa yang terjadi? Mukjizat pertama terjadi. Hari ini saudara, saya belajar, ya kan, ketaatan itu hasil daripada apa saudara? Hasil daripada kita mau merendahkan diri di depan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Doa melatih saudara saya, kita rendah hati. Saudaraku, rendah hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara mengakses daripada kuasa Allah. Yang ketiga adalah lewat apa? Apa maksudnya ketekunan? Kapan saudara bisa tekun? Apa sih istilah tekun? Kalau kita udah mulai bosan, kita udah mulai capek, kita sudah mulai lelah, kita sudah mulai tanda kutip mungkin muak dengan keadaan. Dengan apa? Tapi kita mau tetap bertahan. Karena aku mengasihi Tuhan. Karena aku mengasihi jiwa-jiwa ini. Itu namanya tekun. Katakan amin saudaraku. Tekun dia jalani terus. Melakukan hal yang sama. Karena
Motivasinya aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi sesamaku. Nah, saudaraku, apa maksudnya ketekunan 2 Korintus 12:9? Saudaraku, isinya apa? Cukuplah kasih karuniaku padamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Kapan kuasa Tuhan sempurna? Ketika kita ada dalam kelemahan. Itulah kata lemah ini. Aduh, aku udah mulai capek. Aku udah mulai bosan. Aku sudah sampai titik ini. Titik bawah daripada hidupku. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Saya bisa ngerti? Katakan amin. Yang pertama adalah kuasa Tuhan bekerja pada waktu kita doa, muji, nyembah. Yang kedua, waktu kita uji nyembah, kan kita dapat firman dong, dapat dapat firman. Lakukan firman itu. Yang ketiga adalah tekun, saudaraku. Tekun, ketika saudara tekun, saudara bisa punya akses kuasa, saudara akan melihat banyak sekali mukjizat. Banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan saudara. Katakan amin. Bicara tentang ketekunan, saudara, memang ini bicara tentang penderitaan, daya tahan. Saudara, daya tahan untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu adalah ketekunan, saudaraku. Kita nggak mungkin bisa tekun kalau kita nggak pernah taat. Kita nggak mungkin bisa taat kalau kita nggak pernah berdoa. Katakan amin. Kita akan ambil jalan sendiri, saudaraku. Nah, kunci sukses itu adalah taat aja udah berkat. Tapi kalau mau awet, saudara, berkatnya, pekerjaan Tuhan mau awet dalam hidup kita. Tuhan pakai, saudara, percayakan lebih awet. Tekun. Katakan amin. Biasa ketekunan, saudara, Tuhan taruh duri dalam daging dalam hidup kita. Saudara, tetapi kita tetap mau lakukan itu. Yang keempat, saudaraku, ya kan, ketekunan pasti selalu menghasilkan apa? Akses untuk masuk kerajaan Allah. Apa? Kuasa kerajaan Allah apa? Melalui yang keempat apa? Rendah hati. Yakobus 4:6 katakan apa? Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani. Dalam bahasa Inggrisnya dia memberikan kasih karunia. Dia memberikan kuasanya untuk orang-orang yang rendah hati. Katakan amin, saudara. Saudara mau punya akses ke dalam kerajaan Allah? Tiap hari kita mau punya akses. Ya kan, di masa-masa sekarang percaya Tuhan pasti tolong saudara. Percaya mujizat masih ada. Tapi hal yang penting dalam hidup kita, dalam doa-doa kita adalah Tuhan ubah saya. Ubah saya. Biarlah Kolose 3 ayat 12 jadi dasar saudara dan saya berdoa, memuji, menyembah. Sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang apa? Yang telah dikuduskan dan yang dikasihi. Kenakanlah apa? Belas kasihan. Kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini saudara modal untuk apa? Pada waktu saudara pakai jubah ini. Saudara saya bisa punya akses. Kepada apa? Kuasa kerajaan yang akan mengubah kehidupan kita. Katakan amin, saudaraku. Ya, saya mau tambahkan dengan satu penjelasan ini, saudara. Ya, kita melihat sini ada 3 tingkatan atau level kedewasaan daripada iman, daripada orang Kristen. Coba, kita ini udah sampai di mana sebenarnya? Coba, yang pertama adalah level yang pertama adalah apa? Level apa? Mendengar tentang Tuhan. Saudara hanya mendengar tentang Tuhan. Maksudnya, iya, aku dengar Tuhan tuh sanggup, Tuhan ini. Tapi kalau ada masalah, saudara pasti panik, pasti cara dunia. Dukun tetap dipanggil, minta jimat. Tahu Yesusnya Tuhan, tapi ada juga nih, cobain dulu yang lain. Nah, itu level pertama, saudaraku. Yang kedua adalah kita mulai berbicara, kalau waktu kita bertumbuh, kita mulai berbicara tentang Tuhan. Jadi kita ceritakan, ya kan, si A lo ditolong, si A, si B gini, Tuhan tuh begini. Tapi yang ketiga, saudara, ini yang harus sampai. Apa saudara? Mengalami Tuhan. Ya kan, kita mengalami, kita melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bukan cuma yang di luaran, saudaraku. Tentang mujizat kesembuhan kah, keuangan kah, pelayanan atau apapun, saudaraku. Tetapi saudaraku Yesus Kristus, kita mengalami Tuhan adalah begini. Iya ya, kalau dulu aku ngadapin orang-orang kayak begitu, habis aku cincang itu orang itu. Mungkin gitu.
Aku mutilasi lah orang itu. Ya kan? Kasar ngomongnya mungkin minimal aku ludahin lah orang itu. Tapi kok bisa hari ini aku sabar. Itu namanya saudara ngalami Tuhan. Kok bisa ya aku bantu orang itu ya. Dulu kikirnya minta ampun. Itu namanya ngalami Tuhan. Saya sangat dikatakan, kok bisa siang malam mau melayani. Mau berkobar, gak ada hitungan. Itu biasa kuasa kerajaan. Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 5 katakan apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Katakan amin. Saudara mau hidup dengan kuasa kerajaan? Ini penting saudara, berada. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Bukan hal-hal yang kelihatan gitu loh. Wah punya ini, punya itu, kesini, kesono. Bukan. Saudara, bukan tampilan luar. Kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang hidup dalam kerajaan Allah. Saudara, hidup dalam kebenaran, ada kebenaran. Saudara, kebenaran itu ada firman Allah. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Saudara, di situ saudara tahu yang pegang hidup saya, yang pelihara hidup saya, yang tuntun saya adalah Tuhan Yesus, kebenaran itu. Dan saya hidup dalam sukacita. Itu dalam hidup dalam kerajaan. Jadi kerajaan Allah bukan dibuktikan oleh banyaknya perkataan kita tentang Tuhan. Tetapi oleh banyaknya bukti bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan mengubah hidup kita. Katakan amin. Jadi 1 Korintus 4 ayat 20 mengajarkan bahwa apa? Kekristenan sejati bukan sekedar pengetahuan. Bukan sekedar perkataan. Bukan aktivitas agama. Melainkan kehidupan yang diubahkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Karakter kita, tindakan kita, kesaksian kita memancarkan realitas kerajaan Allah. Katakan amin. Saya berdoa, saya rindu saudara tiap kita. Tidak perlu kita jadi polisi atau jadi hakim atau mendakwa jadi jaksa daripada gereja lain atau doktrin-doktrin yang lain. Karena kerajaan Allah bukan soal aku yang benar kau yang salah. Lalu mau koreksi, mau cari-cari yang salah mana. Kerajaan Allah bicara tentang bukan perkataan tapi kuasa yang mengubah hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ya kadang-kadang boleh saya mau ngomong di sini ya. Hati saya kalau dengar khotbah-khotbah pendeta di mimbarnya. Saudaraku, kenapa harus tanda kutip ya jelekin gereja lain, pendeta ini, pendeta itu. Kalau kita kembali hakikat daripada kekristenan 1 Korintus 4 ayat 20. Kerajaan Allah adalah apa? Saudara, bukan soal perkataan, tapi kuasa. Katakan amin. Kuasa yang apa? Yang mengubahkan kita. Biar kita akan minta kuasa ini mengubah hidup kita sehari-hari. Yuk kita akan bangkit berdiri. Ubah hatiku Tuhan. Hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Bapa, firman-Mu sudah datang mengajar kami bahwa kekristenan kerajaan Allah yang kami masuki ya Tuhan, bukan soal perkataan, argumentasi, teori-teori belaka, tapi tentang kuasa-Mu ya Tuhan yang mengubah hidup kami, yang mengubah orang-orang sekitar kami. Ya Tuhan, mereka yang jauh dari Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Mereka yang tidak punya pendidikan, mereka yang kesulitan. Saudara, oleh karena kuasa kasih-Mu ini Tuhan, orang-orang sekitar kami hidupnya diubahkan, diangkat,
dibesarkan. Ada jalan-jalan yang terbuka. Kami butuh kuasa-Mu ya Tuhan. Di hari-hari sekarang ini Tuhan, kami butuh kuasa-Mu untuk bekerja di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu sedang bergumul dengan keuangan mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Aku minta bila kuasa kerajaan bekerja di tengah-tengah kami. Bekerja tengah-tengah kami, melakukan mujizat ya Bapa. Berikan hati untuk percaya ya Tuhan. Hati yang lembut, hati yang tenang ya Tuhan. Untuk percaya mujizat masih ada buat kami. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit hari-hari ini. Bahkan ya Tuhan, rumah tangga mereka ya Tuhan. Dalam pergumulan rumah tangga, aku percaya kuasa kerajaan-Mu sanggup mengubahkan ya Tuhan. Karena ya Tuhan, kerajaan Allah bukan perkataan tapi kuasa. Hari ini Bapa, kami berdoa, memuji, menyembah-Mu. Kami minta Tuhan, Kau berikan roh ya Tuhan, ketaatan. Ya, roh ketekunan itu, roh kerendahan hati itu. Supaya Engkau permudah kami untuk mengakses ya Tuhan. Daripada hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan, ketekunan ya Bapa. Kami makan perjamuan kudus ini. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan jiwa, hidup yang kekal. Terima kasih untuk dosa-dosa kami yang sudah Engkau ampuni ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, lewat perjamuan kudus kami juga mau ingat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami ingat Tuhan. Ya Tuhan, tentang hati kami ya Tuhan. Biar Tuhan ubah kami tiap hari. Ya Tuhan, minta belas kasihan-Mu Tuhan. Minta kemurahan hati-Mu. Minta kerendahan hati-Mu ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, kelemah lembutan-Mu Tuhan. Dan kesabaran-Mu buat kami. Terima kasih sehingga setiap orang bisa melihat Kristus ya Tuhan dalam diri kami. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan ya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis per Roh Kudus minta kita semua mulai saat ini sampai datang menjadi permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.